Di tengah efisiensi anggaran, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha memiliki skema untuk membangun daerah berkebudayaan di Indonesia. Hal ini dinilai tidak terlalu menggunakan anggaran yang besar untuk memajukan kebudayaan dan sektor ekonomi kreatif yang membersamai. Giring mengatakan, pihaknya akan berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMT). Sesuai arahan Pak Fadli Zon, sekarang ini banyak ruang-ruang aset BUMN dan BUMT yang tidak terpakai, jadi kami pastikan aset-aset tersebut bisa kita buka dengan kolaborasi Pemprov dan Pemkot. Aset BUMN dan BUMT jadi pusat kebudayaan dan ekonomi kreatif, tutur Giring, Sabtu, 15 Februari 2025. Untuk saat ini, pihaknya sedang melakukan pemetaan di beberapa wilayah Indonesia. Usai melakukan hal itu, setidaknya dia berharap ada 2 atau 3 tempat di tiap kabupaten kota yang bisa dimanfaatkan. Ini yang sedang kami petakan di seluruh Indonesia, dan bekerja sama dengan komunitas-komunitas serta tokoh kreatif dan kebudayaan, untuk bisa ngasih tahu kita. Di satu kabupaten kota bisa 2-3 tempat supaya bisa kolaborasi jadi tempat budaya, harapnya. Dia menegaskan bahwa pihaknya siap untuk melakukan adaptasi dengan efisiensi anggaran. Menurutnya, ide gagasan tersebut telah dirancang jauh sebelum adanya kebijakan efisiensi anggaran. Bahkan ide gagasan ini jauh sebelum penetapan efisiensi. Justru dari awal ketika menteri dan saya dilantik, ini ide gagasan kita berdua. Banyak ruang yang idle di Indonesia yang bisa dimanfaatkan, katanya. Kolaborasi tersebut dinilai lebih efektif ketimbang melakukan pengajuan anggaran, yang membutuhkan waktu lama untuk melakukan persiapan. Yang pasti mekanismenya, misal aset dari BUMN dan BUMT, kami minta tolong ke mereka untuk dibuka. Ketika sudah dibuka, Kementerian Kebudayaan akan bekerja sama dengan komunitas-komunitas kebudayaan lokal untuk mengisi dengan agenda-agenda. Kami berusaha menggunakan anggaran seminim mungkin tapi dampaknya besar, ucapnya. Oh ya, monggo. Ya, sesuai dengan arahan dari Pak Fadli Zon, kita kan bagaimana di sekarang ini adanya banyak sekali ruang-ruang aset-aset BUMN, BUMD yang tidak terpakai. Jadi kita memastikan bagaimana aset-aset tersebut bisa kita pugar dengan kolaborasi dari Pemprov, Pemkot, BUMN, BUMD untuk menjadi pusat-pusat kebudayaan dan ekonomi kreatif. Dan hari ini di Kampung Bustaman ini kita lihat sendiri ada beberapa aset yang sebetulnya bisa dijadikan tempat untuk anak-anak belajar menari, berkumpul dengan tetangga, bahkan bisa jadi tempat olahraga juga. Nah, ini yang sedang kita petakan di seluruh Indonesia. Dan juga kita bekerja sama dengan komunitas-komunitas seperti ICCN. Untuk mereka juga kan mereka punya toko-toko di seluruh Indonesia, toko-toko kreatif dan kebudayaan untuk bisa kasih tahu kita sebenarnya di satu kabupaten bisa 2-3 tempat, atau satu kota bisa 2-3 tempat yang bisa, yang nanti kita ke depannya bisa kolaborasi untuk menjadi tempat budaya. Tadi kan disebutkan dibutuhkan anggaran yang banyak untuk membangun kebudayaan ya di tiap-tiap daerah agar bisa memajukan perekonomian sekitar. Nah, kalau di tengah efisiensi anggaran yang sulit seperti ini harus apa yang dilakukan? Jelas kan kita siap adaptasi ya dengan efisiensi anggaran. Bahkan sebenarnya ide gagasan ini jauh sebelum adanya penetapan efisiensi. Justru dari awal ketika Pak Menteri dan saya dilantik, memang ini ide gagasan kita berdua bahwa memang banyak ruang-ruang yang idle gitu di seluruh Indonesia. Ini sayang daripada kita nanti ngeluarin anggaran lagi, nunggu lagi warga, lama lagi kan. Iya kan, para tokoh-tokoh budaya, pelaku budaya nunggu lagi. Karena kan untuk menganggarkan sesuatu sampai akhirnya dibangun itu lama kan. Jadi kita ngobrol dengan Pak Pratik. Pak Pratik kan Menko-nya kita, PMK. Dan Pak Pratik juga memberikan ide gitu. Sebenarnya banyak aset-aset yang idle yang bisa digunakan untuk pusat kebudayaan dan ekonomi kreatif. Kira-kira mekanismenya seperti apa nanti yang bisa berjalan? Ya pasti mekanismenya, misal itu aset-aset dari BUMN, ya pasti ya kita minta tolong ke mereka untuk pugar dan mereka buka. Nanti dari Kementerian Kebudayaan yang akan bekerja sama dengan komunitas budaya lokal untuk
mengisinya dengan agenda-agenda dan lainnya. Jadi kita berusaha menggunakan anggaran seminim mungkin, tapi dampaknya yang besar.